Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Arofatul Karomah, NIM 1840310038 dari kelas Manajemen Dakwah B semester 5. Sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tantangan dan peluang pada mata kuliah Manajemen Kewirausahaan Islam yang diampu oleh Bapak Wahyu Khairuzaman. Langsung saja, dampak yang signifikan ketika masyarakat ekonomi ASEAN diberlakukan di Indonesia adalah jika korporasi asing dapat masuk menguasai sektor-sektor vital negara karena kekuatan modal yang besar. Maka barang-barang kepemilikan umum seperti minyak bumi, gas bumi, dan barang tambang lain, serta sumber mata air dan hutan akan menjadi milik mereka. Rakyat akan kehilangan haknya, sedangkan pemerintah tidak bisa mengintervensi. Peran negara sebagai pelayan rakyat semakin teredukasi, hanya berfungsi sebagai regulator saja. Dampak positif yang akan digagas dalam masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebagai untuk memajukan perekonomian nasional dan membawa dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa alasan yang diutarakan. Yang pertama yaitu Indonesia sudah siap bersaing dengan negara ASEAN. Yang kedua, lapangan kerja semakin banyak. Yang ketiga, meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia. Yang keempat, memaksimalkan potensi Indonesia. Yang kelima, mempererat hubungan antar negara ASEAN. Peluang Indonesia untuk dapat bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015 sebenarnya cukup besar. Saat ini Indonesia merupakan peringkat 16 di dunia untuk besarnya skala ekonomi. Besarnya skala ekonomi juga didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang besar. Prospek ekonomi Indonesia yang positif juga didukung oleh perbaikan peringkat investasi Indonesia oleh lembaga peringkat dunia serta masuknya Indonesia sebagai peringkat 4 prospektif destination berdasarkan UNTAC World Investment Report. Masih kuatnya fundamental perekonomian Indonesia dapat dilihat ketika banyak negara yang tumbang diterpa pelemahan perekonomian global. Perekonomian Indonesia masih dapat terjaga untuk tumbuh positif. Selanjutnya ada cara manajemen terbaik dalam menghadapi tantangan dan peluang tersebut. Salah satu persoalan yang kini dihadapi industri keuangan syariah di Indonesia adalah ketersediaan SDM berkualitas. Perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas. Bank Indonesia pernah menyatakan untuk mengejar pangsa pasar perbankan syariah menjadi 5%. Bank Indonesia kekurangan tenaga kerja sekitar 40.000. Persoalan kedua adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan bisnis syariah. Hal tersebut terlihat dari belum banyaknya masyarakat yang mengakses layanan perbankan syariah dibandingkan layanan perbankan konvensional. Persoalan SDM di Indonesia
sudah sedikit dapat diatasi dengan munculnya ahli ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi Islam dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kekurangan ahli ekonomi Islam dewasa ini. Oleh karena itu, disarankan pelaku industri perbankan syariah dapat bekerja sama mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan perbankan syariah. IAEI tentunya dapat berperan dalam menyediakan tenaga ahli untuk mengajar di pusat pendidikan dan pelatihan tersebut. Agar lebih terarah dan tepat guna, IAEI juga dapat membantu melakukan penelitian untuk mengidentifikasi jenis-jenis keahlian yang dibutuhkan oleh industri perbankan syariah sehingga strategi link and match dapat dijalankan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.